Halo teman-teman, di video kali ini aku akan nyobain bus premium dari PO Bus yang berasal dari Tulungagung dan terkenal dengan gambar kudanya. Bagaimana keseruannya? Tonton sampai habis video ini. Halo teman-teman, balik lagi sama aku di Muhammad Ivan Bastomi. Hari ini aku ada di Harapan Jaya Medaeng, di poolnya, untuk naik layanan dari Harapan Jaya. Kalau ini letaknya berada di sebelah utara ya, utaranya Terminal Bungurasih. Jadi aku agak jalan jauh tadi dari Bungurasih untuk di sini untuk mengejar bisku. Dan bisku ini berangkat sekitar jam setengah 7. Ini adalah Harapan Jaya MS09 dengan menggunakan UHD-nya Avante D1 dengan sasis dari Scania K410IB. Keren banget ya. Ada strobonya di tengah itu. Terus ada logonya Scania di depan. Dan tentunya di samping ada gambar dari kuda, gambar dari Harapan Jaya, khas Harapan Jaya. Wah, kenapa aku kemarin gak naik ini aja ya? Next lah, naik ini. Boleh nih kayaknya. Yang ngomong, ini tiketku teman-teman. Harapan Jaya, kita buka dulu. Aku kira sih kemarin nggak ada ini, yang ini nggak jalan ya, yang MS09. Jadi aku pesan yang DD yang di belakangnya, double decker di belakangnya, yaitu berangkat jam sekitar 18.30. Nah, waktu aku tanya agen sih kemarin sekitar jam 6 udah di sini, tapi ternyata masih belum sampai, dan ini udah jam 6 lebih 16 menit teman-teman. Belum datang bisnya. Ini sama sih, ini nanti menggunakan sasis dari K410IB juga, double decker juga. Cuman unitnya aku belum tahu ini yang mana. Ya, nggak apa-apa sih. Lain kali biar naik yang ini aja sih. Yang tanpa kaca spion, punyanya Avante. Ini ada makan malamnya, vouchernya, snack. Ada snack pagi, aku nggak tahu ini snack pagi beneran atau gimana ini nanti. Karena jujur aku baru kali ini ya ngerasain layanan dari Sinar Jaya, dan aku penasaran banget. Dan kemarin memang aku ngerencana mau naik yang ini, cuma si agennya bilang ada kemungkinan untuk tidak berangkat. Jadi aku memutuskan untuk yang pasti-pasti aja sih. Ya nggak apa-apa, lain kali semoga rezeki lah ya. Oh iya, itu tuh lagi banyak yang naikin ini paket, karena ini UHD ya, sudah pasti untuk bagasinya pasti gede banget, dan bisa untuk nampung satu sepeda motor seperti saat yang kita naik HTS dulu teman-teman. Itu paketnya gede-gede banget loh. Dan Harapan Jaya juga buka ini teman-teman, buka
pengiriman paket, namanya Hijax. Jadi ini pas banget sih untuk ngirim paket sekaligus penumpang ke arah Jakarta. Dari Malang ke arah Jakarta nih, Malang, Surabaya, Jakarta. Pas banget sih harusnya ya. Good sih Sinarjaya. Good sih Harapan Jaya. Sampai Sinarjaya sih. Karena mirip-mirip teman-teman. Jadi agak-agak gelibet aku bilangnya ya. Teman-teman. Gede banget kan ya space-nya. Itu gede banget sih space-nya teman-teman. Karena UHD pasti gede ya space-nya. Kayaknya ini lebih gede daripada GHTS kemarin deh. GHTS kan karoserinya miliknya Adi Putro ya, Jetbus 3. Kalau ini miliknya Tentrem, jadi ukurannya jelas beda nih teman-teman. Nah ini tinggi banget sih. Lebih tinggi daripada yang UHD-nya Jetbus 3 kemarin. Keren sih Tentrem. Dan ini pertama kalinya ya, dimana nggak ada kaca spionnya. Dulu ini hype-hype-nya teman-teman. Dan ini dulu selalu full seat sih. Tuh nggak ada kaca spion depannya, jadi kayak aneh gitu, kayak kuping kecil gitu di samping kanan kiri. Oh ya, untuk teman-teman yang mau pesan, ini ada nomor dari WA-nya agen PO Harapan Jaya. Jadi kalau mau pesen bisa via WA. Aku pun pesen via WA teman-teman. Kalau via online ada di Traveloka, EasyBook juga ada. Jadi terserah kalian mau pesan via online maupun via WA. Kalau aku sih karena selalu tanya-tanya dulu ya, makanya aku selalu pesen via WA sih. Di kanannya itu ada tulisan Scania K410 IB mirror kamera ya. Jadi karena ini menggunakan kamera teman-teman, jadi nggak pakai spion, jadi pakai kamera. Jadi ada beberapa kamera di samping itu, di atas satu nggak kelihatan ya. Itu satu di samping kanan, dan di depan juga ada, di belakang ada juga. Oh nggak ada kalau belakang. Jadi di samping dan di depan. Nah itu nanti langsung masuk ke driver teman-teman. Di driver itu sebelah kanan kirinya driver itu ada hasil dari renderan kamera ini. Dan itu walaupun malam nggak kelihatan gini teman-teman, itu di dalam terang banget kok. Jadi aman ya. Keren sih mirror kamera. Dan ini udah di jam 18.30. Bisku belum juga datang nih teman-teman. Wah, apa ini beneran aku yang selalu terlambat ya? Aku yang selalu membuat terlambat bis-bis ini. Sepertinya di review-review orang bis ini tepat waktu deh. Kok waktu aku yang naik selalu telat ya? Waduh. Udah hampir nggak pernah on time ya waktu aku naik bis ini. Padahal di orang-orang itu jamnya oke-oke semua loh. Wah. Oh ya, untuk yang aku kali ini aku nggak naik di depan teman-teman. Aku pengen ngerasain berada di kursi belakang. Biasanya kursi di belakang toilet, di samping-samping tangga itu kan biasanya space-nya lebih lebar ya. Jadi aku nyoba di seat tersebut. Walaupun seat 1 kemarin ada yang kosong, tapi ya biar ada experience lain lah ya. Aku ingin naik di sebelah situ. Ya semoga bagus sih. Semoga ada space yang longgar, jadi aku bisa naruh barangku yang gede-gede ini di depan gitu. Ya sambil kita tunggu ya bisnya. Ini dia teman-teman bisku. Ini ternyata pakai Jetbus 3 Voyager juga ternyata. Ini dia. Keren banget. Nanti kita review di rumah makan aja ya. Karena di sini nggak kelihatan nih teman-teman. Ini dia nih teman-teman. Ini bawah seat super eksekutifnya.
dapat selimut, bantal, dan di depan ada pantry-nya. Depan ini juga sleeper teman-teman, ada colokan, dan ini toiletnya. Ini toilet, kita coba buka. Ingat ya teman-teman, ini hanya digunakan saat sedang berjalan dan dilarang buang air besar di sini ya. Dan sepertinya ini full sih teman-teman yang atas, dan ini yang bawah masih longgar nih sepertinya. Dan di super eksekutif ini cuma ada leg rest bawah, dan ini tinggal tarik di sebelah sini untuk naikin. Bisa seperti tidur ya kalau di sini. Dan ini ada cup holder, dan selimutnya juga tebel sih kalau yang ini teman-teman. Dan bantalnya ada berdua ya, ada bantal ini dan ada bantal leher. Keren sih ya, Harapan Jaya ada bantal lehernya gini. Untuk ngerebain ini ada di sini. Nah, ini tinggal ditekan lalu dikebelakangin ini untuk merebahin teman-teman. Kita lihat yang dek atas ya. Dan ini adalah seat di dek atas. Ini kelas eksekutif biasa. Dan ternyata di atas juga dapat bantal leher dan bantal atau selimut ya, bukan selimut sih, apa namanya, guling lah kita anggapnya. Dan ini untuk selimutnya lumayan tipis sih, tapi masih nyaman lah. Dan ini dia seatku teman-teman, dan ya benar sekali aku dapat tambahan ruang. Nih ada 6AB dan itu 7AB. Aku di 6A, 6B ini dapat selimut. Gak tahu nih bantalku mana. Kayaknya di belakang ini ya. Bantalku jatuh di belakang rupanya. Dan ini ya lebih longgar dikit sih. Seatnya ini banget sih teman-teman. Ini dari rimba kencana juga ya. Terus ini kalau untuk menurunkan tinggal didorong ke bawah. Sepertinya tidurku lumayan malam ini. Dan untuk colokan charger ini cuma ada di atas. Ini lover AC-nya masih lover AC Jetbus 3 lama. Karena nggak tahan dingin aku matikan aja. Ini ada lampu baca. Nah, masih nyala sih. Oke sih kalau dalamnya dinyalakan. Dan kompartemen dari Jetbus 3 nih keren banget ya kalau dari belakang, dan lampunya yang atas itu nyala. Nah, tapi aku nggak dapet cup holder nih teman-teman. Dan di belakangku ini ada dispenser air untuk air hangat. Dan di sini ada smoking room. Kita coba masuk. Wah, ini dia teman-teman smoking roomnya. Cukup longgar ya untuk 2 orang ini. Bisa ditutup. Dan tinggal ini dibuka untuk merokok, karena ini kelihatannya nggak ada exhaustnya nih. Dan ini asbaknya. Ya walaupun udah agak ini ya, decknya udah agak coklat-coklat gini. Nah, ini buka kaca saat merokok dan tutup kembali saat selesai. Tapi ini overall untuk tempat merokok sih sangat oke sih. Di atas ada 36 shade. Dan kalau ini belum dilengkapi CCTV ya, jadi please amanin barang kalian
sendiri-sendiri. Lalu tuh tempat sampah ada, jadi kalian kalau buang sampah juga enak. Kita coba duduk sih. Dan ini kalau di seat, aku ngerasain duduk di seat ini itu rapi banget teman-teman, jadi masih bersih banget, gak ada debu, kompartemen masih utuh walaupun ini udah lumayan lama ya, tapi masih oke banget sih ini. Dan ini di jam 7 kurang 3 menit, kurang 3 menit lah, ini akan diberangkatin. Ya, kita coba duduk dulu teman-teman. Nanti sampai di rumah makan kita akan review lagi di bagian luarnya. Oh ya, ini menggunakan sasis dari Scania KAS 410 IB tronton, makanya bisa buat double decker. Dan juga ini juga unit dari Malang teman-teman. Jadi ini dari Malang, Arjosari, mampir ke Surabaya di Pul Medaeng ini. Lalu nanti kita akan makan, kelihatannya di Duta 3. Lalu kita akan cus langsung ke arah Jakarta. Gitu sih teman-teman. Ini aku nyobain bantal lehernya ya. Dan ini aku coba duduk, terus kita tekan reclining seatnya. Lumayan sih posisi yang oke. Dan kita bisa tidur sih sepertinya ini. Juga ada 2 bantal ini. Wah, enak sih ini. Apalagi ini leg rest-nya bisa dinaikin lagi nih teman-teman. Jadi biasanya cuma berapa derajat gitu ya, dan ini bisa naik sampai kita hampir lurus nih. Untuk ruang-ruang kaki ini aku rasa cukup sih. Dan ini ketika aku tidur ini nyaman banget sih. Dari mulai seatnya sampai kelonggaran seatnya kanan kiri, ruangnya ini oke sih, mantap. Nih untuk ruang kaki, untuk tinggiku yang 165 ini hampir mentok di sini ya, hampir mentok sih. Cuma ya oke lah untuk kelas eksekutif. 340 loh, murah banget kan teman-teman. 340 udah bisa ngerasain eksekutif yang dapat 2 bantal, dapat fasilitas selimut, terus bis double deck dengan trontonnya. Ya menurutku worth it sih ini. Ya kita tunggu sampai review terakhir ya, sampai itu bagaimana, apa ada kekurangannya nanti aku beritahu lagi. Ya, aku baru menyadari satu hal nih teman-teman. Jadi kenapa lebih nyaman di seat 6 ini atau di seat 1 yang depan sana ya? Ya karena aku udah bosan ya, aku pengen warna baru naik bus, jadi aku pengen pilih di belakang sini. Nah, kelebihan di sini nih teman-teman, kaki kita bisa lurus. Kenapa bisa begitu? Karena kalau semisal ada penumpang di sini ya, dan kita duduk di sini, itu seat ini kan bisa direbahin nih teman-teman. Otomatis itu akan mengganggu ruang kaki kita. Jadi kita akan agak sedikit menekukkan kaki kita. Tapi ketika di sini karena depan nggak ada seat, jadi ya bisa leluasa gini teman-teman. Sama seperti di depan itu. Kalau di depan itu ya pasti sama sih, karena depannya langsung kaca dan itu pasti pemandangan, jadi ya enak sih. Cuma yang depan itu kayaknya kaca film nih teman-teman, jadi ya sulit untuk melihat sih kalau di depan. Ya kita nikmatin dulu lah teman-teman.
Selepas dari Pulau Medaeng, bus langsung diberangkatkan menuju ke rumah makan Duta yang ada di wilayah Ngawi, Jawa Timur. Perjalanan ditempuh sekitar 2 jam dengan kecepatan konstan di 80 km per jam. Lihat nih sendiri. Ya teman-teman, saya sekarang di jam setengah 10 lebih nih. Kita lagi mampir dulu di rumah makan Duta 3 Ngawi. Overall naik ini ya oke sih. Dan karena ini udah mulai udah 2 tahun ya, udah hampir 2 tahun ya ini. Tuh jadi lumayan livernya lumayan gelodak sih, jadi ya mengganggu waktu tidur. Ya kita servis makan dulu. Kasih. Ya, kasih. Karena di Harapan Jaya kita bukan naik yang sleeper, maka kita nggak bisa ke VIP room ya. Dan kalau biasanya kalau kita di rumah makan Duta 3 kan selalu ambilnya rawon ya. Nah untuk kali ini karena kita nggak di VIP room, jadi kita makannya ini dia. Aku ngambil ayam, ini sayur nggak tahu sayur koloke atau sayur merah ini, terus mie, dan aku ngambil semangka dan teh hangat. Oke, mari kita makan dulu. Ya teman-teman, aku mau review dulu tampak luar dari bus Harapan Jaya ini. Ini memakai sasis dari Scania K410IB yang Opticruise dan menggunakan karoseri dari Adiputro Jetbus 3 Super Double Decker. Untuk kenyamanan ya, tadi waktu setelah berangkat itu aku mencoba untuk tidur teman-teman. Untuk dari seatnya itu lumayan empuk sih. Terus dapat bantal 2, jadi bantal leher dan juga bantal atau kita bisa gunakan untuk guling. Itu membantu banget sih untuk membantu menunjang kenyamanan. Namun karena ini armada udah 2 tahun lebih, jadi ya hampir 2 tahun ya, iya hampir 2 tahun lah. Ini jadi kabinnya itu udah mulai gemlodak teman-teman, jadi agak mengganggu, apalagi aku duduk di belakang situ ya. Itu kerasa banget, dan goncangannya itu entah kenapa kok terasa banget ya teman-teman. Aku juga agak heran sih. Nanti kalau aku sempet aku bakal videoin deh rasanya goncangannya. Dan ini ada 2 kelas teman-teman. Sebenarnya 3 kelas ya sama di bawah ini, tapi aku nggak bisa bedain nih yang bawah ini apa bedanya dengan yang atas. Karena mungkin dari selimut ya, selimutnya memang agak tebel sih daripada yang atas teman-teman. Tapi overall hampir sama. Dari segi seatnya dan lain-lain itu sama teman-teman, sama seperti yang atas. Dan itu harganya berbeda sih, berbeda. Nanti aku kasih rinciannya deh. Berbeda dari harga yang di bawah dengan yang di atas. Lalu untuk yang depan ini memang sleeper sih teman-teman. Jadi kalau sleeper ya nggak bisa diganggu gugat lah ya. Memang sleeper itu kelas yang berbeda. Dan sleepernya cuma ada 2 di kanan dan di kiri, di belakang kabin dari sopir. Wah, kalau velg udah memakai Alcoa, terus ada logonya Scania.
Terus ini ada Scania Trans Jawa by United Tractor, member of Astra, sleeper super executive bus. Secara tampilan, secara look ini keren sih teman-teman. Dimana Jetbus 3-nya itu jadi kelihatan keren karena ada kuda-kuda ini loh di sini, dan di situ ada tulisan Harapan Jaya. Keren loh, sebenarnya keren. Memang kita sebagai penumpang ya kekurangan, wajar sih ya, karena memang ini unit agak lama juga. Taruh dari belakang ini juga gagah banget sih, dan cuma ada tulisan Harapan Jaya, terus kontak-kontaknya Harapan Jaya, dan ada logo Scania. Lagi-lagi ada logo Scania di sana teman-teman. Dan di sisi kirinya sama aja seperti sisi kanan. Dan ini menggunakan sasis Scania 4K410 Optic Cruise yang menggunakan triple axle nih teman-teman. Nih udah ada larangannya ya di sini. Mohon pengamen pedagang asongan tidak naik bus. Ya maksudnya bukan tidak naik bus teman-teman, tapi dilarang berjualan di bus ya ini ya. Maksudnya gitu sih. Ya kalau mereka ingin naik bus tapi bayar ya sama aja, boleh-boleh aja kan ya. Ya nggak apa-apa lah. Terus aku mau sedikit komentarin sih. Nanti aja deh untuk komentar yang itu. Di atas ada selendang Voyager-nya, dan itu di seat nomor 3 sebelah kanan, dan di seat nomor 2 sebelah kiri. Itu nggak kelihatan teman-teman. Nggak kelihatan, ketutup dengan selendang Voyager-nya ini. Jadi kalau kalian mau naik bis ini ya mending nomor 1 sekalian biar lega di depan, atau di seatku di nomor 6A atau 6B. Itu lega banget sih teman-teman. Kalau dari sisi depan udah pasti ya, ini ada lampu-lampu hiasan tulisan MS6. Ini lumayan sih, lumayan, nggak meriah juga. Itu yang meriah itu. Ini yang tadi ada di garasi lebih dulu nih. Terus ini keberangkatannya ini sangat malam sih menurutku, di jam 19.30 atau aku nggak tahu ya, ini sebenarnya berangkat dari Surabaya sebenarnya jam berapa sih, tapi tadi bener-bener jam 19.30 baru jalan nih teman-teman. Terlalu malam sih ya menurut aku sih, tapi ya oke aja sih kalau memang cepet, itu nggak masalah, biar sampai di Jakarta juga pagi gitu. Nah ini bis ini itu mengutamakan kenyamanan dan keamanan penumpang dan kru teman-teman. Apa buktinya? Di belakang itu ada APAR. Terus untuk keamanan dari pintu darurat juga ada tulisannya. Jadi kalian yang nggak tahu itu udah ada tulisannya gitu teman-teman. Hanya ya di kecepatan itu hampir ini jalan tadi nggak sampai 100 km per jam nih teman-teman. Jadi ya lumayan agak makan waktu lah ya. Dan ini memang kalau untuk tidur itu lumayan kan teman-teman, karena kan nggak sampai 100 km per jam ya. Jadi kalian bisa tidur dengan aman dan nyaman lah, karena nggak seberapa ini ya, bergoyangnya nggak seberapa, karena memang nggak cepet gitu, nggak bus gitu loh teman-teman. Itu aja sih. Dan ini tadi kan aku dapat informasi bahwa berangkatnya itu jam 18.30 ya. Jadi aku nggak siap dengan makanan pendamping nih teman-teman, nggak siap membeli makanan pendamping. Dan ketika di dalam itu nggak diberikan atau belum diberikan itu snack. Jadi saranku sih kalau kalian mau berangkat naik bus ini, itu saranku beli snack terlebih dahulu sih, biar kalian nggak kelaparan seperti aku.
Dan ini aku tadi langsung makan banyak banget sih. Karena biasanya kan kalau kita naik dari arah Surabaya ke Malang itu biasanya kalau udah naik udah dikasih snack. Dan ini nggak ada nih teman-teman. Jadi kalian aku bukan bilang nggak ada, itu nggak ada sama sekali ya. Maksud aku nggak tahu nanti dapat atau enggaknya. Cuma belum dibagikan waktu tadi, sehingga ya kita harus nahan lapar dan minum sih. Kalau aku memang bawa botol, jadi ada dispenser di dalam, ada minumnya, oke lah. Jadi kalian jangan lupa bawa bekal yang banyak ya kalau untuk awal-awal naik ini, karena memang snacknya belum dibagikan sampai sekarang. Gitu sih teman-teman. Wah, ini di rumah makan lumayan singkat nih teman-teman. Di jam segini udah ada pemberitahuan untuk segera naik sih. Karena di sini memang nggak ada bis lain selain ya bis ini terakhir. Jadi ya mungkin servis makannya agak dipercepat sih. Itu aja sih saranku. Selepas dari rumah makan kita malah diberiin snack nih guys. Snacknya malah setelah dari rumah makan ya, setelah kita sudah melepas lapar nih. Tapi ini boxnya cantik loh, baru nemu nih boxnya cantik ini. Terus di dalamnya nih ada bolu coklat, terus snack gizi, roti sejuta umat, roti Auka, lalu ada aqua gelas, klub. Ini aja sih snacknya ya, karena udah makan ya jadi nggak lapar deh. Ya udah sih, nanti subuh mungkin kita akan makan ya. Oke. Selepas dari rumah makan, bus langsung meluncur menuju arah Jakarta dan Tangerang. Namun, di tengah perjalanan, bus berhenti di rumah makan Sari Rasa yang ada di wilayah Semarang untuk kontrol kendaraan. Bus juga dipacu di kecepatan konstan, dengan kecepatan tertinggi hanya sekitar 85 km saja. Namun sayang, aku tidak bisa mengcapture kecepatan tersebut dikarenakan memang bus langsung mengurangi kecepatannya kembali. Jadi sangat nyaman bagi penumpang untuk menikmati perjalanan sembari tidur. Oh iya teman-teman, ngomong-ngomong soal kelebihan, bus ini memiliki kelebihan pada fasilitas bantalnya yang terdapat 2 bantal, kecepatan yang juga konstan, seat yang nyaman, juga ruang merokok yang bisa dihuni 2 orang. Tentunya dengan harga tiket yang relatif terjangkau. Sedangkan untuk kekurangan seperti kabin yang terasa berguncang yang lumayan mengganggu. Namun untungnya bus ini dipacu di kecepatan konstan, sehingga bunyi tersebut relatif sangat jarang terdengar. Dan menurutku overall masih sangat worth it untuk yang kelas eksekutif atas. Hehehe. Di jam 7 kurang 20 atau di jam 6 lebih 40 dan bisku udah hampir sampai di Pasar Rebo. Nantinya aku juga akan turun di sana. Nah,
untuk soal kenyamanan ini nyaman banget sih teman-teman. Beneran sih, karena bantal ini dan bantal leher ini jadi menopang di dua sisi kepala, jadi enak banget sih. Lalu untuk kecepatan bus ini itu yang jadi permasalahan sih. Kalau kalian tipe orang yang mengutamakan kenyamanan dan keselamatan sih, ini oke banget sih dan sangat recommended, karena bus ini tidak pernah mencapai di titik 100 km per jam dari awal berangkat sampai sekarang. Kalau untuk kalian yang mengejar waktu, ya ini nggak cocok untuk kalian sih, karena ya itu tadi, karena kecepatannya nggak sampai 100, jadi udah di hampir jam 7 pun belum sampai di Pasar Rebo gitu. Jadi ya tolong disesuaikan sendiri, pastikan kalian menyesuaikan jamnya, atau kalau kalian memang butuh gak sampai jam 7 udah sampai di Jakarta, ya naik yang sebelum ini, yang kemarin, yang UHD itu lebih cepet sih, karena kan dia keberangkatannya lebih awal daripada ini. Jadi itu aja sih kalau soal kenyamanan. Kalau dari livery, nanti aku kasih videonya gimana. Ya memang lumayan keblodak, cuma memang gak seberapa mengganggu banget sih, masih wajar-wajar aja untuk kondisi armada yang hampir 2 tahun dipakai. Itu aja sih. Selebihnya udah overall udah oke lah. Oh ya, aku lupa ngomentarin snacknya, kan kemarin udah dibagiin tuh akhirnya setelah dari rumah makan. Jadi sampai sekarang belum kemakan sih snacknya. Itu aja sih. Good job untuk Harapan Jaya. Ya, ini udah di jam 7:30, kita barusan sampai di Pasar Rebo. Niatnya sih aku mau sampai di Lebak Bulus ya teman-teman, tapi karena udah di jam segini ya sudah, aku turun di Pasar Rebo aja. Sekian dulu perjalanan kali ini. Ikutin terus perjalanan selanjutnya di Muhammad Ivan Basto. Terima kasih sudah menonton videoku. Kalau video ini berguna, silakan di like, jangan lupa di share dan subscribe. Terima kasih.